Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Kristus dan setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman pada hari Sabat tanggal 2 Agustus 2020. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk kita menyanyi dari satu pujian, Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita habiskan ibadah kita di hari Sabat tanggal 2 Agustus tahun 2020 ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Jemaat, amin. Jemaat kekasih Kristus, nas pembimbing yang akan menjadi pegangan dan kekuatan bagi kita semua sebelum kita masuk dalam firman Allah. Dia terambil daripada kitab Injil Yohanes, tepatnya Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-22 sampai pada ayatnya yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya.
pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Demikianlah nas pemimpin kita yang sudah sama-sama kita mendengarkannya dari Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-22 sampai pada ayatnya yang ke-26. Jemaat kekasih Kristus, sebelum kita masuk dalam hukum kasih, pengakuan dosa dan doa pengampunan, marilah kita angkat satu pujian ke hadapan Tuhan dengan judul Langit dan Bumi, Pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan sampai penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Bapakku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi kita nyanyikan. Langit dan bunyi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, puji sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan sampai menebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Bapakku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari kita dengarkan hukum kasih, pengakuan dosa, dan doa pengampunan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita baca dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Atau kita baca juga dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6
ayatnya yang ke-5 sampai pada ayatnya yang ke-9. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah adil dan setia, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Pengampunan dosa. Marilah kita mohon pengampunan dosa atas segala dosa-dosa kita. Kita berdoa jemaat. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, Bapa. Baik secara pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami, salah paham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat kekasih Kristus, mari kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Oleh sebab itu sekali lagi saya mengundang kita semua untuk kembali bangkit berdiri. Untuk kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Maka hendaklah semua orang percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kekasih Kristus, sekarang kita akan masuk langsung dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengundang kita semua sama-sama kita menyanyi Kusiapkan hatiku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar
firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Di depan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Penolong hidupku, ku siapa hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita tunduk, kita menghadap Tuhan. Karena sebentar lagi kita akan masuk untuk mendengarkan firman-Nya. Angkatlah hatimu pada Tuhan, berserahlah kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa-Ku yang di surga, Engkau telah memberikan Putra-Mu yang tunggal, yang adalah firman kehidupan bagi kami anak-anak-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu dari hamba-Mu Bapa. Hamba menyerahkan pelayanan firman ini ke dalam tangan pimpinan Roh Kudus-Mu Bapa, melalui Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami yang hidup. Berbicara bagi kami semua lewat kebenaran firman ini Bapa. Urapi semua orang yang mendengarkannya. Urapi jemaat Bumi Mutiara Kasih yang mendengarkannya Bapa. Sehingga kami boleh mengerti rencana Tuhan untuk menyelamatkan kami orang-orang yang penuh dengan dosa dan kelemahan ini Bapa. Melalui Putra-Mu yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh sebab itu sekali lagi hamba mohon, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Dan bila ada kuasa-kuasa kegelapan yang mau mencuri merampas firman daripada kami anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, kami ikat, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami hanya mengundang Allah Roh Kudus turun untuk memberkati kami Bapa. Sehingga konsentrasi kami akan tertuju pada firman kehidupan ini Bapa. Sehingga firman ini akan merubah segala bentuk karakter dan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Supaya dengan setia kami akan mengiring Engkau sampai akhir kehidupan ini Bapa. Karena kami tahu dikala kami mau mendengarkan firman-Mu, ada satu oknum yang tidak senang untuk kami mendengarkannya. Dia adalah iblis. Dia adalah setan. Oleh sebab itu kami ikat dia dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan penuh kuasa.
supaya sungguh-sungguh pada hari Sabat ini Bapa, kami boleh menyerahkan kehidupan kami dipimpin oleh firman itu saja, untuk menjadi pegangan dan kekuatan pada kami untuk kami menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Putramu yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Bapa. Hamba-Mu yang Engkau tugaskan untuk menyampaikan firman, hamba serahkan lebih beridah hamba hati dan pikiran hamba, agar setiap perkataan yang keluar daripada-Mu lebih beridah hamba-Mu Bapa. Engkau urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga firman ini sungguh-sungguh akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, untuk mengiring Engkau di dalam menghadapi tantangan apa sekalipun dalam dunia ini yang kami hadapi. Oleh sebab itu mari Tuhan, mari ya Roh Kudus, pimpin dan berkati kami semua. Terima kasih Bapa, ampunkan segala dosa, kesalahan, kelemahan kami semua. Dengarkan doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami sudah berdoa dan siap menyambutnya. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah yang akan kita dengar bersama untuk menjadi berkat dan pegangan bahkan kekuatan pada kita semua. Dia terambil daripada kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas pada pasal yang ke-9 ayat ke-28 sampai pada ayatnya yang ke-36. Sekali lagi saya ulangi, firman Tuhan yang akan menghentar kita dan membimbing kita pada hari Sabat tanggal 2 Agustus tahun 2020 ini. Dia terambil daripada Lukas pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-28 sampai pada ayatnya yang ke-36. Saya mengundang kita semua untuk sama-sama kita membacakannya. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka.
Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang terambil daripada Lukas pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-28 sampai pada ayatnya yang ke-36. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mendengarkannya, mereka akan disebut orang-orang yang berbahagia. Dan semoga firman ini akan menjadi kekuatan dan pegangan bagi kita, supaya kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Dia yang bukan diberikan dari dunia kepada kita, tetapi diberikan oleh Allah Bapa kita di sorga, Allah Yehova, kepada kita sebagai umat manusia untuk harus mendengarkannya, karena Dia adalah firman yang hidup, yang berkuasa di sorga dan di bumi, sesuai dengan kuasa yang telah Bapaknya berikan kepada Dia sebagai anak tunggal Allah, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tapi mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama Dia. Manakala nafiri terakhir itu berbunyi, bagi kita sekalian sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ayat 28 menggambarkan sesudah kurang lebih 8 hari Yesus mengajar, maka Ia membawa Petrus dan Yohanes dan Yakobus ke sebuah bukit yang sangat tinggi. Dan itu pula kita dapat baca di dalam kitab Injil Matius dan Markus, di mana pada Matius 17 ayat 1 sampai ke 8 dan Markus 9 ayat 2 sampai kepada ayatnya yang ke-8, Yesus membawa ketiga murid yang Dia kasihi. Mereka berangkat bersama-sama dengan Yesus ke suatu gunung yang sangat tinggi, karena di sana Dia akan berdoa, dan di sanalah mereka bertiga itu sebagai saksi untuk mendengarkan suara daripada Allah Yehova, Allah Bapaknya yang di surga. Siapakah itu Yesus? Dan siapakah yang harus kita sembah? Dan siapakah yang harus kita percaya? Oleh sebab itu perkenankan saya mengangkat tema kita pada Minggu tanggal 12 bulan Agustus tahun 2020 ini. Temanya pada ayatnya yang ke-35. Tema itu diberikan lewat suara Bapaknya dari surga, supaya dunia mengetahui, supaya murid-muridnya mengetahui, dan setiap orang yang percaya kepada Dia dapat mengetahui bahwa nama Yesus itu bukan nama sembarangan. Nama Yesus itu bukan diberikan daripada dunia, walaupun dunia seutuhnya belum mendengar siapa nama juru selamat itu. Oleh sebab itu Allah memproklamirkan Dia supaya dunia mengetahui lewat suara Bapaknya kepada murid-muridnya dan kepada kita semua pada hari Sabat ini. Suaranya berkata, "Inilah anakku yang kupilih." Sekali lagi saya ulangi, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Oleh sebab itu jemaat yang kukasihi dalam Kristus,
Nama Yesus Kristus bukan nama yang diberikan dari dunia kepada dia. Tapi nama itu diberikan dari Allah Bapa di sorga. Yang diberikan kepada dia. Dan dia adalah satu-satunya anak tunggal Allah yang diturunkan ke dalam dunia ini dengan tujuan untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Bapaknya yang di surga. Karena apa? Kalau kita membaca dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita melihat di sana bahwa umat kesayangan yang tadinya dia mempunyai pemikiran bahwa mereka akan mendengarkan firman Allah yang hidup, tetapi buktinya mereka menutup hati mereka. Mereka menutup pikiran mereka. Mereka menutup kehidupan mereka daripada dia. Oleh sebab itu, Allah memberikan salah satu hukum yang tegas yang bernama hukum Taurat. Namun demikian, hukum Taurat yang Allah berikan pada mereka, mereka tidak mampu. Mereka tidak dapat melaksanakannya. Memang hukum Taurat itu luar biasa beratnya. Siapakah yang sanggup melaksanakan hukum Taurat itu? Dan hukum Taurat itu salah satu bagian mengatakan jangan engkau berzina, jangan engkau membunuh, jangan engkau mencuri, jangan engkau dari saksi dusta atas sesama manusia. Siapakah yang sanggup untuk melaksanakan apa yang dikatakan oleh Allah Yehova itu? Untuk dapat melaksanakan hukum Taurat itu tidak mungkin. Tidak ada seorang pun yang dapat melaksanakan hukum Taurat itu. Allah melihat dan memandang semua ini dari sorga. Allah melihat bahwa manusia tidak sanggup untuk melaksanakan apa yang telah dia keluarkan lewat hukum Taurat. Dan dia perintahkan kepada Musa waktu Musa dipanggil untuk berada dengan dia di salah satu bukit kemuliaan. Dan disitulah Allah memberikan kepada Musa hukum Taurat itu. Tapi kenyataan sekali lagi saya mau katakan kepada kita sekalian, manusia khususnya bagi orang-orang pilihan Allah, orang yang akan diberkati oleh Tuhan, orang yang akan Allah pimpin untuk memasuki tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan air susu dan air madu. Tapi lihat perbuatan dan karakter mereka sangat jauh daripada apa yang telah diberikan oleh Tuhan lewat hukum Taurat itu. Akibatnya manusia tetap berbuat dosa. Hilang kemuliaan Allah. Maka Allah merencanakan supaya putranya yang tunggal dia harus datang ke dalam dunia ini. Walaupun banyak tantangan dan penderitaan dia harus hadapi. Walaupun banyak godaan dia harus hadapi. Walaupun begitu banyak tingkah laku dan perbuatan manusia yang dia lihat. Sindiran-sindiran kata kepada dia. Rencana Allah tetap terjadi. Dia turun ke dalam dunia. Oleh sebab itu dalam Yohanes pasal yang pertama pada ayatnya yang pertama, Allah berfirman di sana. Yohanes pasal yang pertama pada ayatnya yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saya ulangi sekali lagi.
Karena manusia sudah jatuh dalam dosa dan tidak dapat melaksanakan apa yang telah Allah berikan sebagai hukum kepada mereka. Maka lewat Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang pertama, Allah rindu supaya manusia semua diselamatkan. Dan dia harus memberikan putramu yang tunggal, yaitu firman kehidupan. Sebab itu Allah berfirman. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu siapakah firman yang disebut Allah itu? Yohanes pasal yang pertama ayat ke-14 juga mengatakan, firman itu sudah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah dia. Yang dikatakan oleh Bapaknya pada kitab Injil Lukas pasal yang ke-35. Yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Berarti antara apa yang disampaikan oleh firman Allah dalam Lukas pasal 9 pada ayatnya yang ke-35, dia itu juga dinyatakan dalam kitab Injil Yohanes pada pasal yang pertama, ayat pertama, dan pada ayatnya yang ke-14, saya katakan sekali lagi kepada kita bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapakah itu dia? Jelas, dia firman yang hidup itu bernama Yesus Kristus, yang sudah diurapi oleh Bapaknya, yang datang sesuai dengan kegenapan firman-Nya ke dalam dunia ini untuk dapat menyelamatkan manusia yang sudah berdosa oleh karena hukum Taurat tidak dapat dilaksanakan, datang kepada hukum yang baru lewat dia, yaitu 10 hukum Taurat itu menjadi 2 saja hukum, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesama manusia seperti diri kita sendiri. Maka di atas kedua hukum inilah tergantung apa? Tergantung kitab Taurat, hukum Taurat yang tidak dapat dilaksanakan oleh manusia. Oleh karena pemberontakan manusia yang tidak mau mendengarkan suara daripada Allah Bapa di sorga. Oleh sebab itu jemaat kekasih Kristus, untuk membuktikan bahwa dia adalah anak Allah supaya dapat disaksikan oleh dunia dan khususnya bagi murid-muridnya, untuk memberitakan namanya itu ke seluruh dunia dan sampai pada saat kita mendengarkan nama itu, maka dia membawa ketiga muridnya yang dia kasihi untuk mendaki suatu gunung yang tinggi. Dan di sanalah ketiga murid itu boleh melihat siapakah itu Yesus. Siapakah dia yang sebenarnya. Maka disitulah mereka melihat dikala mereka berada di gunung yang tinggi itu.
ada satu pandangan yang luar biasa mereka melihat. Bahwa pada saat itu Yesus didampingi oleh dua hambanya, yaitu Musa dan Elia. Mereka diberikan oleh bapaknya untuk turun pada bukit itu untuk mendampingi dan membicarakan tentang apa yang akan terjadi dengan Yesus yang adalah firman-Nya hidup. Musa dan Elia bersama Yesus, mereka bertiga berbicara tentang apa yang akan dialami oleh Yesus nanti. Dan pada saat itu kita melihat dalam firman ini bahwa Yesus berubah. Awan kemuliaannya pada saat itu menaungi mereka. Yesus berubah. Dan pakaian yang dia pakai itu, dia berkilau-kilauan. Luar biasa, pakaian putih yang berkilau-kilauan. Pada waktu dia bersama-sama dengan Musa dan Elia, sementara berbicara tentang kehidupan yang akan terjadi bagi dirinya. Petrus, Yohanes dan Yakobus memandang semua ini. Sehingga sebelum Musa dan Elia berpisah daripada Yesus dan Yesus tinggal seorang diri, maka kita melihat tiba-tiba awan kemuliaan itu turun lagi menutupi mereka semua di bukit yang tinggi, di gunung yang tinggi itu. Ketiga murid itu ketakutan. Lalu mereka melihat tampaklah Yesus seorang diri. Kedua orang itu sudah tidak ada lagi. Mereka sudah diangkat oleh Bapa ke tempatnya masing-masing. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, inilah satu penglihatan yang luar biasa yang murid-murid Yesus dapat melihat dan menyaksikan itu semua. Sehingga keluarlah dari mulut Petrus kepada dia. Karena setelah melihat bagaimana Musa dan Elia mendampingi Yesus dan berbicara tentang masalah yang akan dihadapi, sengsara yang dihadapi, tantangan yang begitu berat yang dia akan hadapi untuk menyelamatkan saudara dan saya, menyelamatkan setiap orang-orang yang percaya kepada dia. Maka Petrus, Yohanes dan Yakobus menyampaikan kepada Yesus, Guru, biarlah di sini di gunung yang tinggi ini kami membuat 3 buah kemah. Satu untuk guru, yaitu Yesus Kristus. Satu untuk Musa. Dan satu untuk Elia. Perkataan yang dikeluarkan oleh Petrus bersama-sama dengan teman-temannya ini, mereka tidak mengerti akan rahasia itu. Dan ketika Yesus kembali kepada mereka, mereka sedang tertidur. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekali lagi saya mau katakan bahwa dalam penglihatan itu Petrus dan Yohanes, dan Yakobus
tidak mengerti apa yang terjadi. Tentang hal-hal yang akan dialami oleh Yesus. Maka sementara mereka sedang berbicara dengan Yesus, maka datanglah awan kemuliaan Tuhan. Menaungi mereka sehingga mereka menjadi ketakutan. Dan di dalam awan kemuliaan itulah ada satu suara yang berkata, yang merupakan tema kita pada hari Sabat tanggal 2 Agustus ini. Ada satu suara yang berkata-kata tentang siapakah Yesus. Siapakah itu Mesias? Siapakah itu anak Allah yang diberikan oleh Allah Bapa di surga ke dalam dunia ini? Suara itu berkata yang merupakan tema kita pada hari ini. Inilah anakku yang kupilih. Sekali lagi. Inilah anakku yang kupilih. Berarti kalau kita menghayati akan firman ini tentang apa juga yang dikatakan oleh Yohanes, bahwa juru selamat yaitu Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan manusia. Dia adalah anak tunggal Allah. Walaupun Allah melahirkan dia lewat perawan kudus daripada Maria, tapi dia adalah anak tunggal Allah yang diurapi oleh Roh Kudus, yang lahir dari rahim Maria. Wanita yang terpilih, wanita yang polos, wanita yang belum pernah disentuh oleh siapapun, walaupun dia punya calon suami sudah ada. Wanita yang bersih. Maka datanglah firman Allah itu kepada Maria lewat malaikat Tuhan. Walaupun Maria kaget mendengarkan berita dari surga itu lewat malaikat Tuhan. Engkau adalah orang yang sudah diberkati. Dan manakala Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, manakala dia sudah mulai melaksanakan tugas dan panggilan daripada Bapaknya untuk melaksanakan tugasnya sebagai firman yang hidup. Dikala dia datang bertemu dengan Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, dan waktu itu banyak orang-orang yang datang untuk dibaptis mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka di tengah-tengah orang banyak itu Yohanes berkata, lihat, dia yang diurapi itu ada di tengah-tengah kamu. Untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, berarti dengan perkataan lain bahwa dia adalah anak Allah yang hidup, yang turun dari surga, yang dikatakan oleh Yohanes tadi pada pasal yang pertama, ayat pertama, yaitu firman hidup. Dan firman itu telah menjadi manusia. Dan siapakah namanya? Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat isi dunia. Oleh sebab itu jemaat kekasih Kristus, sekali lagi saya mau katakan kepada kita semua, di dunia ini boleh banyak pendeta, boleh ada.
Di dunia ini boleh banyak rasul. Di dunia ini boleh banyak imam. Tetapi semuanya itu tidak dapat menyelamatkan manusia. Nama-nama itu tidak dapat menyelamatkan manusia. Selain daripada Dia yang bernama Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat bagi manusia yang percaya kepada Dia. Oleh sebab itu jemaat kekasih-kekasih Kristus, ini telah membuktikan kepada kita sekalian sebagai orang-orang percaya bahwa suara Bapa, inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah Dia, berarti hanya keselamatan itu dan pengampunan dosa itu akan berlaku kalau kita mau mendengar Dia, mengikut Dia, dan menyerahkan seluruh kehidupan ini untuk Dia. Maka Dia akan mengampuni kita dari segala kejahatan dan pemberontakan kita. Dia akan mengampuni kita daripada segala dosa kita. Tiada satu manusia di dunia ini dapat mengampuni dosa manusia. Tidak. Hanya Dia yang adalah anak tunggal Allah itu, yang telah dipilih oleh Allah. Dia adalah juru selamat yang dapat mengampuni segala dosa kita. Oleh sebab itu Allah Bapa berkata, dengarkanlah Dia. Jadi kita mendengarkan akan Dia, artinya kita menyerahkan seluruh kehidupan ini untuk percaya kepada Dia sebagai anak domba Allah. Sebab Dialah satu-satunya Allah yang turun dari surga untuk melepaskan kita dari segala beban dan dosa kita. Percayalah kepada Dia. Setiap orang yang percaya kepadanya, firman Allah berkata tidak akan binasa, tetapi akan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan memperoleh kehidupan yang kekal, yaitu keselamatan. Supaya tepat doanya dalam Yohanes pasal 17, di mana Dia berada, di situ kita berada. Namun ketahuilah bahwa setiap orang yang mengiring Dia, percaya kepada Dia, dan setia kepada apa yang dikatakan oleh firman-Nya kepada kita sekalian, dan menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Dia, Bapanya di surga akan menyelamatkan. Oleh sebab itu tidak salah kalau nama kepada Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Jemaat kekasih Kristus, oleh sebab itu Daud berkata dalam Mazmur 62 ayatnya yang kedua, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, daripadanya lah keselamatanku. Dan disambung dengan Yesaya 55 pada ayatnya yang ke-6. Tuhan berfirman di sana, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu manusia. Dan setiap orang yang mau rindu bertemu dengan Dia, maka saya percaya kalau itu keluar daripada sanubari hati yang paling dalam dan mencintai Dia, maka dia akan bertemu dengan Yesus. Tapi mungkin ada yang katakan, Bapak, Yesus sudah ada di surga. Dia sudah selesai segala tugasnya.
Jadi bagaimana? Kita harus percaya kepada dia. Dia sudah tidak ada lagi di dunia. Waktu dia tinggalkan dunia. Tapi ada sesuatu yang dia tinggalkan. Dan di dalam kitab Wahyu dikatakan di sana bahwa dikala Allah memberikan gulungan kitab itu kepada para tua-tua, 24 orang tua-tua pada waktu itu, mereka tidak sanggup membuka gulungan kitab itu. Lalu Allah berfirman, lihatlah pada dia. Dialah yang sanggup membuka gulungan kitab itu. Siapa dia? Firman yang hidup, Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu Yohanes katakan, firman itu sudah ada dalam dunia ini dan menjadi manusia. Dia bernama Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, jemaat kekasih-kekasih Kristus, dia adalah satu-satunya Tuhan. Dia adalah satu-satunya juru selamat yang diberikan oleh Bapa kepada kita sekalian. Maukah kita percaya kepada dia atau tidak? Matius pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-18 yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu hambaku yang telah kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Dan ayat ke-20 dia berkata di sana, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa berharap. Dialah anak domba Allah. Dialah yang bernama Yesus Kristus, firman yang hidup. Dia sudah ada di sana, tapi firman-Nya dia tinggalkan kepada saudara dan saya. Dia tinggalkan kepada kita semua. Dia tinggalkan kepada dunia ini. Supaya dunia harus membaca firman. Sebab dalam firman itu kebenaran Tuhan itu ada di situ. Di dalam firman itu kita boleh mengangkat tangan dan berkata bahwa sungguh juru selamat satu-satunya hanya Yesus yang dapat menyelamatkan manusia di dunia ini. Walaupun dia sudah tidak ada lagi di dunia ini, jemaat, dia sudah di surga. Tapi ingat, matanya selalu memandang kepada kita. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, apakah kita setia membaca firman sesuai yang dia kehendaki bagi kita? Apakah kita setia berdoa kepada Bapanya di surga melalui dia? Apakah kita rajin dan setia beribadah? Semuanya dia tahu. Kita sudah lihat bagaimana kehidupan Yunus yang sudah pernah saya beritakan kepada kita sekalian lewat firman pada minggu-minggu yang lalu dan bulan yang lalu. Yunus jika diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe untuk menyelamatkan Niniwe, tapi Yunus pergi ke tempat lain. Dia kira Tuhan tidak mengetahui. Tuhan tahu isi hati Yunus, dan Tuhan tahu dia tidak akan setia untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dia harus lakukan untuk bangsa Niniwe. Dia pergi ke Tarsis. Akhirnya, lihat. Saudara yang sudah mendengarkan firman Allah, tapi kalau saudara tidak mengaminkan firman itu dalam kehidupan dan tidak melakukan firman itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kehidupan saudara akan seperti Yunus. Namun kasih setia Tuhan tidak pernah diangkat daripada kita. Kasih setia dan sayangnya itu luar biasa, jemaat, yang harus kita aminkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Lewat kasih itu
dia harus naik tiang gantungan. Lewat kasihnya itu, dia harus berkata pada Bapaknya yang di sorga, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seorang diri menghadapi tantangan dan pencobaan ini. Bapak bungkam. Bapak tidak bersuara apa-apa. Bapak tidak mengatakan sesuatu perkataan untuk menghibur diri dia. Bapak bungkam. Dan hal yang sedemikian telah kita baca juga dalam kitab Yesaya. Di mana Bapak sudah berfirman di dalam kitab Yesaya bahwa dia akan ditinggalkan untuk beberapa lama. Tapi aku akan kembali mengambil dia. Karena dia adalah anakku yang kukasihi. Jadi berarti sebelum Yesus turun ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini dengan segala tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia sudah tahu bahwa dia akan menghadapi dan akan memikul salib itu. Dia akan naik ke bukit yang telah ditentukan, Golgota. Dia akan naik ke sana dengan memikul beban yang begitu berat yang bernama salib. Artinya dosa saudara dan dosa saya, dosa manusia dia pikul itu. Dia lewat jalan Via Dolorosa. Lihat, siapakah manusia dan Bapak membebaskan dia? Tidak. Walaupun kita lihat Herodes Kayafas di waktu mengadili dia, mereka tidak dapat melepaskan beban ini daripada dia. Karena dia sudah mempersiapkan diri, menyerahkan diri pada Bapaknya untuk memikul beban saudara dan beban saya yang bernama dosa. Berarti sekali lagi saya mau katakan kepada kita sekalian, setialah membaca firman Tuhan, setialah berdoa, dan setialah beribadah. Ikutilah apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat firman-Nya kepada kita sekalian. Jangan ikuti nafsu kita, jangan ikuti kemauan kita, jangan ikuti jalan pikiran kita dan hati kita, tapi ikutlah apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat firman-Nya. Dan kalau kita ikuti dan melakukan apa yang dikatakan Tuhan lewat firman-Nya, maka kita akan diselamatkan. Dan kita akan bertemu dengan Dia di tempat di mana Dia berada. Sesuai dengan Yohanes 17. Ayat yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-26 atau 27. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, tema kita pada hari Sabat ini, tanggal 2 Agustus ini, tema itu bukan sembarangan tema, tapi tema ini lewat firman Allah Bapa berikan kepada kita sekalian. Inilah Dia, anakku yang kupilih. Inilah Dia yang dapat menghapus dosa manusia. Inilah Dia yang akan menyelamatkan manusia daripada dosa. Sebab itu dengarkanlah Dia. Dunia belum percaya pada Dia. Dunia masih menutup hati daripada Dia. Oleh sebab itu, jemaat kekasih-kekasih Kristus, nama Yesus itu bukan sembarang nama. Nama Yesus itu nama yang sudah diurapi. Nama Yesus itu adalah nama yang suci dan kudus. Nama yang tidak pernah berbuat dosa seperti saudara dan saya. Tapi sebaliknya, nama itu yang akan menyelamatkan kita daripada segala dosa dan kejahatan kita. Oleh sebab itu, Yohanes Pembaptis katakan, dengarkanlah Dia. Dengan kata lain, percayalah akan Dia. Yohanes sudah katakan dikala Yohanes ditanya, siapakah engkau Yohanes Pembaptis? Apa yang Yohanes katakan?
membuka tali kasurnya pun aku tidak sanggup. Tapi Dia yang ada di tengah-tengah kamu, Dialah yang akan menyelamatkan kamu. Oleh sebab itu dengarkanlah Dia, kata Bapaknya. Dengarkanlah Dia. Berarti dengan kata lain, percayalah kepada Dia, Yesus Kristus. Karena Dia yang dapat menyelamatkan kita daripada dosa dan kejahatan kita. Jemaat yang kukasihi dalam Yesus Kristus. Matius 3 ayat 10. Firman Allah berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Sekali lagi saya bacakan ini. Matius 3 ayat 10. Kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Kepada orang-orang yang setia kepada Dia. Yang telah mendengarkan firman-Nya. Yang telah diselamatkan oleh Dia lewat kebenaran firman. Dan kepada mereka yang sudah menerima mujizat-mujizat daripada Dia. Dengarkanlah ini. Lewat Matius 3 ayat 10 seolah-olah Dia berkata kepada kita sekalian. Bahwa Dia menuntut buah daripada kita. Sebab kalau tidak, kapak sudah tersedia. Apa artinya menuntut buah daripada kita? Artinya kita yang sudah menerima berita keselamatan ini, kita harus pergi dan melaksanakan amanat yang sudah Dia berikan kepada kita sebagai amanat agung. Kalau saudara merasa diri saudara sudah diselamatkan oleh Kristus, mari jangan tinggal diam. Engkau punya harta, engkau punya kepintaran, engkau yang sudah diberi anugerah, lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Dia. Pergilah, beritakanlah firman ini kepada setiap orang. Dan yang susah harus bantu. Yang telanjang engkau harus memberi dia pakaian. Yang lapar engkau harus memberikan dia makanan. Yang lemah dan tidak yang terkulai, memberilah dia kekuatan lewat berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita harus tahu bahwa Tuhan tuntut buah, artinya berkat yang Dia sudah berikan kepada kita, di dalam berkat itu ada Dia punya. Dan Dia berkata, berilah kepadamu juga diberi. Sama saja saudara sudah melayani Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, kalau kita serahkan untuk memegang berkat itu dan kita tidak mau memberikan itu kepada pekerjaan Tuhan, maka satu saat manakala bunyi nafiri ini berbunyi kepada kita sekalian, manakala kita dipanggil oleh Dia, kita juga akan dipertanyakan hal itu. Sebab kekayaan yang ada pada saudara, ada pada kita semua, itu semuanya bukan milik kita, tapi ada titipan Tuhan di dalamnya. Pandanglah kepada orang-orang miskin, orang-orang yang hina, orang-orang yang tidak mampu. Sebab Dia sudah meneguhkan itu dalam firman-Nya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, jadi jangan kita bangga, kita rakus akan segala sesuatu yang Dia sudah berikan kepada kita. Jangan kita menutup telinga daripada mereka. Jangan kita menutup mata ini daripada mereka. Jangan yang susah. Sebab kalau engkau memberi makanan orang yang lapar kepada orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, ada firman yang katakan, kalau engkau mengasihi aku, berikanlah. Dia sudah katakan dalam firman-Nya yang sudah kita dengar pada minggu yang lalu, yang disampaikan oleh hamba-Nya Ibu Pendeta Deborah kepada kita sekalian. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah diberi tenaga, kita sudah diberi berkat rahmat anugerah-Nya. Saya mau bertanya, apa yang kita berikan kepada Dia? Sebab kalau kita baca Matius 25 ayat 31 sampai 46, di sana dikatakan,
ada dua perkara yang disampaikan, yaitu domba dan kambing. Domba dia tempatkan di sebelah kanan, artinya orang-orang yang mengasihi dia. Dikala dia lapar, dong memberi makanan. Dikala dia haus, mereka memberi dia minum. Dikala dia telanjang, mereka memberi dia pakaian. Dikala dia di dalam penjara, mereka menengok dia. Manusia bertanya, kapan Tuhan? Dikala engkau lapar, kami memberi makan. Dikala engkau haus, kami memberi minum. Dikala engkau telanjang, kami memberi pakaian. Dikala engkau dalam penjara, kami mengunjungi dan menengok engkau. Dia katakan apa? Orang-orang yang miskin, orang-orang yang lapar, orang-orang yang telanjang, orang-orang yang karena perbuatan mereka yang menjadi dosa bagi mereka, mereka ada dalam penjara. Pergilah, nengoklah mereka. Yang lapar berikan makanan bagi mereka. Yang haus berikanlah minuman bagi mereka. Yang telanjang berikanlah pakaian pada mereka. Yang ada dalam penjara, pergilah kunjungi mereka. Itu berarti sama saja engkau lakukan itu untuk aku. Dan orang yang melakukan itu dengan setia pada dia, dia akan menempatkan mereka sebelah kanan, dan mereka disebut domba. Mahkota kemuliaan sudah disiapkan bagi mereka. Pada kala nafiri berbunyi pada mereka. Lihat, mereka yang di sebelah kiri, mereka juga bertanya kepada Yesus akan pertanyaan yang sama. Kapan kami memberi engkau makan? Kapan kami memberi engkau pakaian? Jika engkau telanjang. Kapan kami memberi engkau tumpangan? Kapan kami menengok engkau dalam penjara? Apa yang Yesus katakan kepada yang di sebelah kiri? Dengarkanlah apa yang Yesus katakan pada mereka. Mereka diumpamakan seperti kambing. Harta kekayaan yang aku berikan pada engkau, berkat-berkat yang aku berikan pada engkau, usahamu sudah aku berkati, pekerjaanmu aku sudah berkati, engkau sudah mendapat keuntungan dari pekerjaanmu. Oh, begitu banyak. Aku mau bertanya, apakah suara-suara orang lapar engkau datang dan engkau memberi makanan bagi mereka? Suara orang-orang yang keluhan mereka yang telanjang, engkau datang memberi pakaian pada mereka. Pada orang-orang hina, engkau datang mengunjungi mereka. Bahkan mereka yang ada dalam penjara, engkau datang untuk melihat mereka, keadaan mereka. Kalau engkau lakukan itu, sama saja engkau lakukan itu untuk aku. Tapi kenyataannya engkau tidak lakukan hal itu. Jadi engkau aku tempatkan sebelah kiri. Mereka itu yang disebut kambing. Baca Matius 21. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Saudara akan menemukan hal itu di sana. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana kita? Di manakah posisi kita? Apakah sungguh-sungguh kita sudah memiliki nama Yesus dalam kehidupan kita seutuhnya atau tidak? Apakah sungguh-sungguh Yesus itu sudah berada dalam kehidupan kita atau tidak? Sebab dalam Wahyu 14 ayat 1 sampai 5 dia katakan, firman Tuhan datang kepada Yohanes di Pulau Patmos. Orang-orang yang ditebus itu adalah orang-orang yang setia mengikut aku. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 5. Dia berada dengan orang-orang yang mengasihi dia. Yang tadi yang saya katakan di sebelah kanan itu, yang disebut domba-domba. Oleh sebab itu Yohanes Wahyu pasal yang ke-20 ayat ke-15 dia berkata, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, apa hasilnya? Dia akan dilemparkan keluar
Dan dia akan masuk ke dalam lautan api. Itulah yang di sebelah kiri yang dikatakan kambing kan tidak percaya kepada dia. Lalu Yohanes mendengar satu suara dari surga. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya ke-4. Baca itu jemaat. Yohanes berkata, lalu aku mendengar suara nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah kamu. Nats, firman Tuhan tadi dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat ke-35 dikatakan, lihat, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Wahyu mengatakan, Wahyu 21 ayat 3 mengatakan, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Coba lihat. Oleh sebab itu, Wahyu 22 ayat 9 dikatakan apa? Sembahlah Allah. Ayat ke-10, sebab waktunya sudah dekat. Ayat 11, barang siapa yang kudus, biar ia terus mengkuduskan dirinya. Tetapi Wahyu 22 ayat 15 dia berkata, anjing-anjing, tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, orang-orang penyembah berhala, orang-orang pendusta akan berdiri pada sebelah kiri dan tinggal di luar. Saudara, bayangkan bagaimana kehidupan mereka yang tidak percaya pada anak tunggal Allah yang telah datang memberikan firman ini kepada kita sekalian. Percayalah kepada dia. Yakinkan akan nama yang diberikan dari surga ini kepada kita sekalian untuk menyelamatkan kita. Dan kalau kita percaya pada dia, kalau kita lakukan apa yang dia kehendaki bagi kita lakukan. Jadi jangan sombong. Kalau engkau sudah diberkati Tuhan, jangan sombong. Jangan tinggi hati. Jangan main pindah dari satu gereja satu ke gereja lain. Jangan. Firman itu sama. Firman itu sudah memberkati kita sekalian. Jangan karena kehidupan dunia ini. Jangan karena kekurangan sandang pangan. Engkau berdalih. Pergi ke tempat-tempat atau ke gereja-gereja yang mau menyodorkan bantuan kepadamu. Jangan hidup oleh karena uang. Jangan hidup oleh karena sembako. Jangan. Tapi carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Sebab itu firman Tuhan berkata dalam perjanjian lama, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Cari dia. Yeremia jelas mengatakan itu. Yeremia 17 ayat 7. Sebab itu dia ungkapan sudah waktunya. Dalam Hosea dikatakan di sana sudah waktunya kita mencari Tuhan. Sudah waktunya. Oleh sebab itu kalau Tuhan memberkati engkau, ingat dalam berkatmu yang engkau ada. Kalau ada suara-suara yang datang kepadamu, tolonglah kami. Berikanlah bantuan kepada mereka. Karena di dalam berkat yang engkau miliki itu ada berkat Tuhan di dalamnya. Supaya jangan sampai engkau dihisapkan dan ditempatkan pada sebelah kiri yang disebut kambing. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi saya mau katakan Yohanes 3 ayat 16 itu jelas sudah mengatakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan apa? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ini harus kita raih
Untuk meraih itu, ingat, kita harus pergi. Kita harus menjadi ranting yang berbuah. Jangan kita hanya tinggal di tempat dikala suara Tuhan itu datang. Dikala berkat Tuhan itu sudah kita miliki, jangan pegang itu karena di dalamnya ada berkat Tuhan untuk menolong sesama manusia yang susah, yang lapar, yang haus. Beri kepadamu juga diberi, sukata yang berlimpah ruah akan jatuh kelimpahan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, dan kalau engkau betul-betul mau melayani Tuhan, walaupun tidak seperti pendeta, atau tidak seperti penatua atau majelis gereja, tidak seperti para evangelis, tetapi kalau engkau dengan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada engkau, karena di dalamnya ada titipan Tuhan untuk kita, bagilah. Lihatlah pembangunan rumah Tuhan. Lihatlah pekerjaan Tuhan yang sementara dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Jangan sampai mereka meminta, tapi engkau manakala melihat hal itu, ulurkanlah tanganmu. Atas berkat yang Tuhan sudah berikan bagi engkau, berikanlah itu bagi pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati engkau. Berarti engkau sudah melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki selama hidup ini masih dipinjamkan kepada kita. Ingat, dalam saat negara kita ini mengalami tantangan yang begitu hebat, di mana pandemi COVID-19 ini telah melanda dunia dan melanda negara kita juga. Saudara mau lari kemana? Lihat, banyak yang sudah dipanggil. Lihat, banyak rumah sakit penuh. Mau lari kemana kita? Nah, inilah tanda-tanda bagi kita semua, supaya kita harus kembali back to the Bible. Kembali kepada firman, kembali kepada Tuhan. Lakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Kalau engkau kembali pada Tuhan dan menyerahkan kehidupan ini, rumah tanggamu, pekerjaanmu, seluruh saudara-saudaramu kembali pada Tuhan, maka sebagaimana Tuhan memberi tempat perlindungan pada umat Tuhan dalam perjanjian lama, yaitu tempat-tempat perlindungan bagi mereka di kala mereka menghadapi tantangan. Dengarkanlah apa yang saya katakan, jemaat. Tempat perlindungan kepada kita untuk menjaga dan menaungi kita. Dia sudah memberi satu vaksin yang luar biasa kepada kita. Dengarkan itu. Sudah tahu vaksin apa yang sudah berikan kepada kita untuk menjaga kehidupan kita. Vaksin yang diberikan kepada orang-orang percaya ialah darah Yesus Kristus yang tertumpah di tiang kayu salib itu. Itu namanya vaksin yang luar biasa yang dapat menjaga kita, melindungi kita dari segala pandemi COVID-19 ini. Supaya kita terluput, kita dijaga, kita dilindungi oleh vaksin itu, yaitu darah Yesus Kristus. Kita harus ketahui hal ini. Sampai jangan takut, jangan bimbang. Jangan khawatir. Dunia boleh khawatir, dunia yang bimbang. Tetapi anak-anak Tuhan yang berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah, mereka tidak perlu takut karena perlindungan Tuhan sudah berikan kepada kita. Siapa itu kemanapun langkah kaki kita pergi membawa kita, beritakanlah firman Allah. Sampaikanlah nama Yesus, firman yang hidup itu kepada setiap orang yang mau mendengarnya. Kalau itu yang kau lakukan dengan setia, maka engkau tidak perlu takut pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Kristus, anak-anak yang mendengarkan firman ini, engkau tidak perlu takut. Karena vaksin dia sudah berikan kepada kita. Vaksin yang luar biasa yang dia sudah berikan kepada kita, yang dapat menghancurkan pandemi COVID-19 ini daripada negara kita. Yaitu vaksin itu dia bernama darah Yesus Kristus yang tertumpah di tiang kayu salib itu. Maka darah Kristus itu dia masuk dalam tubuh kita, maka kuasa firman itu akan bekerja dan akan menghancurkan virus-virus itu dari tubuh kita. Karena kita sudah terlindung dan dijaga oleh vaksin yang bernama vaksin yang bernama darah Yesus Kristus.
Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ingat, percayalah kepada Yesus Kristus. Dan Yohanes 10 ayat 10 bagian B atau Yohanes 10 ayat 10. Dia berkata di sana, iblis itu datang untuk menghancurkan kita. Tetapi Yesus datang untuk menjaga dan memberi kehidupan pada kita. Percayalah kepada Dia. Lakukan apa yang Dia kehendaki bagi kita lakukan. Maka dikala nafiri terakhir berbunyi bagi kita sekalian, maka saya percaya di mana Dia berada, kita semua akan berada di sana. Karena itu kehendak Bapaknya bagi kita. Dan oleh sebab itu Bapaknya katakan kepada kita sekalian, lihatlah, inilah anakku yang kukasih, yang kupilih. Dengarkanlah dia. Dan di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayatnya yang ketiga, ditandaskan di sana kepada kita sekalian, diingatkan kepada kita sekalian bahwa kemah Allah ada di tengah-tengah kita, yaitu firman yang hidup ada di tengah-tengah kita manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan kita. Firman ini akan diam bersama-sama dengan kita. Supaya manakala firman ini berada bersama-sama dengan kita di dalam hidup kita, maka kita akan disebut umat kepunyaan Allah. Sebab setiap orang yang mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah milik Allah Bapa yang di surga. Oleh sebab itu dengarkanlah firman ini. Lakukanlah firman ini dalam hidupmu. Maka engkau akan diberkati. Sembahlah Dia. Sebab waktunya sudah dekat. Para siapa yang kudus, biar ia terus mengkuduskan dirinya. Supaya mereka akan masuk ke tempat di mana Dia berada. Tuhan memberkati kita sekalian. Laksanakanlah apa yang Tuhan kehendaki bagi kita laksanakan. Pergilah kamu, hai hamba-hamba Tuhan, hai para gembala-gembala sidang, hai kepada penatua-penatua dan majelis-majelis yang telah terpilih. Pergilah. Lakukanlah kehendak Tuhan dalam hidup. Maka Tuhan akan menyertai engkau. Dan Tuhan akan memberkati engkau. Biar firman ini akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian sebagai orang-orang yang telah ditebus karena percaya kepada Dia sebagai anak tunggal Allah yang hidup. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat kekasih-kekasih Kristus, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat dan untuk menerima berkat daripada Tuhan, saya undang sekali lagi kita nyanyikan pujian yang bernama Yang Terutama. Yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan
muliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapakku yang di surga, kami datang kepadamu Bapa melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang tunggal, yang adalah juru selamat bagi kami anak-anak yang percaya kepadamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebenaran firman. Sudah kami dengar pada hari ini bahwa nama Yesus bukan sembarangan nama. Tapi nama Yesus adalah nama yang diberikan oleh Allah Bapa kepada dia sebagai anak tunggal Bapa. Nama yang sudah diurapi, nama yang sudah diberkati, dan nama itulah yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya sebagai anak tunggal Allah Bapa. Bapa di surga, hamba serahkan taburan firman yang sudah hamba sampaikan ini kepadamu Bapa. Menghadapi tantangan yang begitu berat dalam negara kami. Oleh karena pandemi COVID-19 ini atau oleh karena masalah sandang pangan dan papan yang dialami oleh bangsa, yang dialami oleh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Perkenankan hamba menyerahkan ini semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena hamba percaya bahwa nama Yesus adalah menara yang kuat. Orang-orang yang percaya kepada nama itu, mereka akan dilindungi, dikasihi, dan diselamatkan. Oleh sebab itu Bapa, hamba menyerahkan pelayanan kami pada hari Sabat ini tanggal 2 Agustus. Hamba menyerahkan semua itu ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati kami semua lewat firman itu Bapa. Engkau sempurnakan firman itu bagi kami semua sebagai anak-anak-Mu. Supaya kami tahu, kami yakin, dan kami percaya bahwa nama Yesus itulah yang hanya dapat menyelamatkan kami. Dan mengeluarkan kami dan menjawab kami dari setiap tantangan dan pencobaan apapun. Yang sementara kami gumuli dalam kehidupan ini Bapa. Oleh sebab itu hamba serahkan ini semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, di mana hamba menyerahkan khusus jemaat, khusus umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Berkatilah mereka, lindungilah mereka Bapa. Dan biarlah kami akan melaksanakan apa yang Engkau kehendaki kami lakukan Bapa. Supaya kami boleh dihisapkan sebagai orang-orang percaya yang duduk pada sebelah kanan-Mu ya Bapa, sebagai domba-domba Allah. Supaya manakala nafiri terakhir dia berbunyi bagi kami yakin doa Yesus dalam Yohanes pasal 17 ayat ke-24 itu, di mana dia berada, kami situ pun berada Bapa. Oleh sebab itu hamba menyerahkan anak-anak Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan, Tuhan ketuk pintu hati mereka untuk dapat membantu saudara-saudaranya yang mengalami kesusahan, yang mengalami penderitaan, yang mengalami kesulitan dalam menggapai kehidupan dan untuk kehidupan mereka. Tuhan, tolong gerakkan hati anak-anak-Mu, umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau berkati. Supaya daripada berkat itu mereka tahu bahwa ada punya Engkau yang harus diberikan kepada setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang membutuhkan untuk pekerjaan-Mu Bapa. Oleh sebab itu hamba serahkan ini semua pulang pada Engkau Bapa.
Dan berkatilah mereka yang telah membantu pelayanan-pelayanan-Mu Bapa. Yang telah membantu orang-orang miskin, orang-orang lapar, orang-orang yang telanjang. Berkatilah mereka Bapa. Curahkanlah berkat itu berlipat-lipat kali ganda bagi mereka. Supaya mereka juga akan membagikan apa yang Tuhan punya kepada sesama kami yang membutuhkannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini negara kami sementara menghadapi pandemi COVID-19 yang begitu jahat. Yang ditebarkan oleh iblis lewat orang-orang yang telah dipengaruhi oleh kehidupan mereka. Oleh iblis yang sementara berjalan mengelilingi dunia ini Bapa. Untuk merusak kehidupan daripada umat-Mu, anak-anak-Mu yang setia kepada-Mu. Tuhan tolong berikanlah perlindungan pada kami umat-Mu yang bersandar kepada-Mu. Berikanlah perlindungan bagi bangsa dan negara kami ini. Berikan juga perlindungan bagi bangsa-bangsa di dunia, khususnya bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Yaitu dengan vaksin daripada anak domba Allah itu Bapa. Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu yang bersandar dan berharap kepada-Mu. Engkau berikan bagi pemerintah bangsa dan negara kami ini Bapa. Supaya kami percaya bahwa vaksin itu dia bernama darah Yesus Kristus. Yang sudah ditumpahkan dan dicurahkan untuk kami sekalian. Sehingga yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Hamba serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Karena siapapun manusia, siapapun dokter itu dengan segala kepintarannya, siapapun pemerintah itu yang begitu hebat, yang dapat menghancurkan dan menghapus pandemi COVID-19 ini dan negaranya masing-masing. Tidak ada manusia seorang pun yang mampu Bapa. Selain daripada vaksin yang bernama Yesus, darah Yesus Kristus. Bapak perkenankan Bapak curahkan kepada bangsa dan negara kami. Bapak curahkan darah-Mu kepada bangsa-bangsa di dunia. Maka sebentar itulah. Maka firman Allah berkata, hai maut di manakah gerangan-Mu? Kuasa maut sudah dikalahkan, dihancurkan oleh kuasa darah Yesus Kristus di Kalvari. Dan darah itu hamba undang untuk mengalir kepada bangsa kami ini Bapa. Dan darah Kristus yang merupakan vaksin yang paling teristimewa bagi kehidupan kami umat-Mu. Bapak alirkan kepada anak-anak-Mu yang menderita di rumah-rumah sakit. Di rumah-rumah mereka. Kepada setiap orang Bapak yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak berdoa supaya darah Kristus itu Bapak berikan kepada mereka semua. Bapak berikan kepada mereka bangsa kami ini Bapak. Dari pemerintah yang tertinggi sampai rakyat yang terendah. Sebab darah Kristus itu dapat menghancurkan dan mengalahkan segala penyakit apapun. Bapa, hamba serahkan ini semua ke dalam tangan kuasa. Oleh sebab itu berkenan dengan firman yang sudah Engkau perkenankan hamba menyampaikan pada hari Sabat tanggal 2 Agustus ini Bapa, tahun 2020 ini. Tuhan berkati pemerintah kami. Tuhan berkati Menteri Agama. Tuhan berkati anak-Mu di Menteri Kesehatan. Supaya mereka sama-sama kami angkat tangan pada Tuhan. Dan menyerahkan semua ini pada Tuhan. Dan kami percaya dikala bangsa kami menyerahkan ini semua pulang pada Engkau. Maka Engkau akan mencurahkan darah putra-Mu yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Untuk mengurapi bangsa dan negara kami ini Bapa. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bangsa kami dapat keluar daripada tantangan ini. Sehingga ekonomi yang direncanakan oleh pemerintah kami boleh dipulihkan oleh kuasa daripada Yesus Kristus. Dengan hikmat berlipat akal budi yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada pemerintah kami. Presiden Jokowi dan Maruf Amin dan seluruh para menteri dan pembantu-pembantu beliau. Berdoa. Supaya disitulah semua mulut akan berkata.
Sungguh Allah yang kami sembah, ya Allah yang penuh kasih, yang tidak akan pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih Bapa, khusus untuk jemaat kami, jemaat dari Gereja Kristen Okumene Indonesia, Jemaat Bumi Mutiara Kasih. Berkati semua anak-anakmu di rumah, dalam ibadah mereka masing-masing pada hari ini tanggal 2 Agustus Bapa. Supaya mereka dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan ibadah-ibadah di rumah tangga. Supaya mereka tahu bahwa mengapa Tuhan pindahkan ibadah setiap hari Sabat ke rumah mereka. Supaya Tuhan mau mengunjungi mereka dan memberkati mereka. Bahkan Tuhan mau mengunjungi bangsa kami, umat yang percaya kepadamu. Supaya Tuhan dapat melihat segala kekurangan dan apapun tantangan yang kami semua hadapi Bapa. Supaya kasih rahmat anugerah Tuhan akan Tuhan ulurkan dan memberikan itu kepada kami. Sehingga sekali lagi hamba sampaikan, supaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan akan dicukupi, dan yang di dalam penjara sekalipun akan diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu hamba serahkan pemerintah bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin Jokowi dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan pimpin Wakil Presiden Profesor Dr. Maruf Amin dengan Roh Kudus-Mu. Dan semua pembantu mereka berdua dengan Roh Kudus-Mu. Biar mereka dapat membuka hati, dapat melayani bangsa dan negara kami ini Bapa, sesuai dengan firman-Mu. Supaya tidak ada satupun yang dapat membedakan antara satu dengan yang lain. Supaya kasih Allah itu akan dicurahkan bagi bangsa dan negara kami ini Bapa. Supaya kami boleh keluar dalam waktu yang dekat daripada pandemi COVID-19 yang telah merenggut begitu banyak jiwa Bapa. Bahkan pun juga yang masih ada di rumah-rumah sakit. Tuhan berkati para dokter, berkati para menteri, para suster dan perawat-perawat. Supaya sebelum mereka melaksanakan semua itu untuk orang yang menderita, mereka angkat tangan kepada Tuhan dan menyerahkan semua penderitaan dan obat-obatan yang akan diberikan itu. Supaya Tuhan akan memberkati dengan darahnya Yesus Kristus. Sehingga yang obat itu akan menjadi obat dan berkat yang mujarab untuk dapat menyembuhkan anak-anakmu daripada segala tantangan dan pencobaan dan penyakit sampar yang sementara merajalela bangsa kami yang bernama pandemi COVID-19, bahkan bangsa-bangsa di dunia. Terima kasih Bapakku yang baik. Pada kesempatan ini hamba juga menyerahkan segala pergumulan hamba-Mu Bapa. Pergumulan daripada seluruh umat dan jemaat-Mu. Segala pergumulan daripada keluarga hamba-Mu. Hamba menyerahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Hamba juga berdoa kepada anak-anak-Mu yang sudah diberkati oleh Tuhan. Lewat segala pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan biar mereka mau terbuka hati untuk dapat membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan bantuan daripada mereka. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan daerah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hamba menyerahkan gereja-Mu ini juga ke dalam tangan pimpinan-Mu. Hamba serahkan sinode kami. Tuhan memberkati sinode Gereja Kristen Okumene Indonesia. Bahkan juga MPP daripada Gereja Kristen Okumene Indonesia. Biar kami dapat melaksanakan tugas dan amanat agung Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, dengan tidak bersungguh. Tapi kami dapat lakukan itu dengan setia, dengan penuh penyerahan pada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati mereka dengan rumah tangga mereka masing-masing. Hamba juga menyerahkan semua gereja-gereja Tuhan di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Seluruh para hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi dan memberkati kami semua. Sehingga kami semua dapat melayani pekerjaan-Mu Bapa dengan penuh sukacita. Dan biarlah di atas semua itu nama Tuhan hanya ditinggikan dan dipermuliakan. Semua anak-anakku yang membantu hamba-Mu, cucuku yang membantu hamba-Mu, hamba juga menyerahkan mereka dengan segala pergumulan mereka juga dalam tangan Tuhan. Sehingga
pekerjaan Tuhan pada hari ini, pada minggu tanggal 2 ini, boleh berjalan dan diterima oleh setiap orang yang mendengarkannya. Mereka akan menerima itu dengan sukacita dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami semua lakukan untuk pekerjaan dan untuk kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah bangsa kami ini, Bapa. Terima kasih tetangga kami kiri kanan muka dan belakang. Desa ini hamba persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati desa ini, Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampunkan segala dosa kesalahan kelemahan kami semua. Sempurnakan apa yang sudah hamba sampaikan pada hari ini, Bapa. Untuk seluruh umat-Mu, seluruh jemaat. Dan semua pendengar yang mereka mendengarkan firman ini. Lalu Bapa meringkan telinganya yang penuh kasih. Dan dengar doa sembahyang kami yang kami naikkan pulang pada Bapa pada hari ini. Pada hari Minggu ini, Bapa. Yang kami alaskan semua itu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang selalu mengajak kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampuni akan kami segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih-kekasih Kristus, saya mengundang kita semua untuk mendapat berkat daripada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri untuk mendapat berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada dan yang mendengarkan firman ini, saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang ini terus kekal sampai selama-lamanya.